Di sebuah rumah yang penuh kebahagiaan, seorang ibu memandang anaknya yang sedang menanti hari ulang tahunnya yang ke-17. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga mereka untuk merayakan hari istimewa ini dengan penuh kegembiraan. Namun, tahun ini, anaknya membuat permintaan yang sangat berbeda. Sebuah permintaannya membuat ibu itu berhenti sejenak untuk berpikir panjang. "Bu, aku ingin hadiah yang berbeda," kata sang anak dengan penuh keyakinan, menatap ibunya yang terkejut. "Aku ingin merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuatku merasa lebih dewasa." Kata-kata itu mengusik hati ibu yang sudah mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Dunia anak muda yang selalu tampak sederhana dan penuh keceriaan kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Sebagai orang tua, ibu itu tahu bahwa perubahan ini adalah bagian dari proses tumbuh dewasa. Tetapi apakah ia siap untuk memberikan kebebasan yang diminta anaknya? Apakah hadiah yang berbeda itu benar-benar akan membawa kebahagiaan atau malah sebaliknya? Rasa takut dan cemas mulai merayapi hati ibu tersebut. Dunia luar sangat berbeda dengan dunia yang selama ini ia kenal, dan dunia anaknya semakin terasa asing. Keputusan yang diambil hari itu akan membuka pintu bagi banyak hal yang belum tentu bisa ia kendalikan. Apa yang harusnya menjadi sebuah momen bahagia, kini terasa seperti sebuah tantangan besar. Di balik permintaan itu, ada banyak hal yang tersembunyi, pertanyaan tentang kematangan, tentang kebebasan, tentang pilihan yang sulit. Dan seperti banyak orang tua lainnya, sang ibu dihadapkan pada dilema yang tidak mudah, harus mengizinkan anaknya mengambil langkah pertama menuju dunia yang lebih bebas, ataukah ia akan menahan langkah itu demi menjaga keselamatannya? Dengan hati yang berat dan pikiran yang penuh kecemasan, ibu itu akhirnya membuat keputusan. Sebuah keputusan yang mungkin tidak hanya mengubah hidup anaknya, tetapi juga dirinya. Ketika dia mengizinkan anaknya melakukan hal yang masih asing baginya, ia juga mengizinkan dirinya untuk melepas kendali, dan dengan itu mereka berdua memasuki perjalanan yang penuh dengan penyesalan, pelajaran, dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Apa yang akan terjadi setelahnya? Apakah kebebasan itu akan membawa kebahagiaan, ataukah hanya akan mengarah pada penyesalan? Cerita ini akan mengungkapkan segala sesuatu yang terjadi setelah keputusan itu dibuat, dan bagaimana sebuah permintaan sederhana bisa membawa dampak besar dalam kehidupan mereka. Tahun ini, ulang tahun anakku yang ke-17 datang dengan permintaan yang tidak seperti biasanya. Sejak kecil, dia selalu minta hadiah berupa mainan, buku, atau bahkan gadget terbaru. Namun, tahun ini, permintaannya sangat berbeda. Aku tak bisa menahan rasa penasaran saat dia berkata, "Aku ingin hadiah yang berbeda, Bu. Sesuatu yang bisa membuatku merasa lebih dewasa." Aku memandangi wajahnya yang penuh harap, seakan-akan ada sesuatu yang sangat penting di balik permintaan itu. Sebagai orang tua, aku tentu ingin memberikan yang terbaik, namun saat itu juga ada rasa khawatir yang menyelimutiku. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang berbeda? Apakah ini berarti dia sudah mulai memasuki dunia yang aku tak kenal? Aku mencoba menahan diri untuk tidak langsung menghakimi permintaannya, meskipun hati kecilku bertanya-tanya tentang keputusan ini. Ketika dia menjelaskan lebih lanjut, aku terkejut. Ternyata, anakku ingin pergi ke tempat hiburan malam. Dia merasa semua teman-temannya sudah ke sana dan itu menjadi bagian dari pengalaman dewasa. Aku terdiam sejenak. Benarkah ini yang dimaksud dengan pengalaman dewasa? Aku tahu dunia anak muda sekarang jauh berbeda dengan zaman ketika aku seusianya. Namun,
Apakah aku siap untuk memberikan izin? Setelah beberapa hari berpikir, aku akhirnya memutuskan untuk mengizinkan anakku pergi ke tempat itu. Meskipun aku merasa cemas, aku ingin memberikan ruang bagi anakku untuk belajar mandiri. Aku juga tahu bahwa dia sangat ingin mencoba hal baru, dan sebagai orang tua, terkadang kita harus mempercayakan anak kita untuk membuat keputusan, meskipun itu terasa menakutkan. Hari itu tiba, dan aku mempersiapkan diriku untuk mengantar anakku. Rasanya seperti ada ribuan pertanyaan yang menggelayut dalam pikiranku. Apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat? Apa yang akan terjadi jika aku mengizinkannya melakukan sesuatu yang bisa berisiko bagi masa depannya? Aku mencoba untuk tetap tenang, tetapi hati kecilku tak bisa menepis perasaan khawatir yang semakin membesar. Dengan napas yang berat, aku mengantarnya ke tempat yang dia inginkan. Dalam perjalanan, aku menahan perasaan agar tidak terlihat khawatir di hadapannya. Aku ingin dia merasa bahwa dia mendapatkan dukungan dariku, meskipun hatiku ragu. Begitu kami sampai di tempat tujuan, anakku terlihat begitu antusias. Matanya berbinar, seakan-akan ini adalah dunia baru yang penuh dengan kebebasan dan kesenangan. Aku mengamati sekeliling, merasakan atmosfer yang sangat berbeda dengan tempat-tempat yang biasa aku kunjungi. Tempat ini penuh dengan musik yang keras, lampu berkilauan, dan orang-orang yang tampaknya bebas tanpa beban. Aku mengantar anakku masuk dan memastikan bahwa dia tahu cara menghubungiku jika ada masalah. Aku berharap semuanya berjalan lancar, meskipun ada bagian dari diriku yang merasa ragu. Aku menunggu di luar tempat itu, mencoba untuk menenangkan diriku. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Bagaimana jika ada hal yang buruk terjadi di sana? Apakah dia akan aman? Apa yang akan terjadi jika dia jatuh ke dalam godaan dunia malam itu? Setelah beberapa jam berlalu, aku mulai merasa cemas. Anakku belum menghubungiku, dan aku mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Perasaan khawatir mulai menguasai pikiranku. Aku ingin sekali masuk dan melihat apa yang sedang terjadi, tetapi aku tahu itu akan membuat anakku merasa tidak dihargai. Aku memutuskan untuk bersabar, mencoba meyakinkan diri bahwa dia bisa menghadapinya sendiri. Namun, rasa cemas itu terus mengganggu. Aku terus memeriksa ponselku, berharap dia akan menelepon atau mengirim pesan, memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Sekitar setengah jam kemudian, dia akhirnya menghubungiku. "Bu, aku baik-baik saja," katanya. "Tempat ini seru banget." Aku merasa sedikit lega mendengarnya, tetapi perasaan khawatir masih belum hilang. Aku tahu bahwa ini baru awal dari petualangannya, tetapi apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi perubahan besar dalam hidupnya? Hari demi hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan pada anakku. Awalnya, aku hanya berpikir bahwa dia akan kembali ke rutinitasnya setelah ulang tahunnya, tetapi aku mulai melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Anak perempuanku yang dulu ceria dan penuh semangat mulai menjadi lebih tertutup dan sulit dijangkau. Dia sering menghabiskan waktu lebih lama di luar rumah, dan aku tidak bisa lagi berbicara dengannya dengan bebas. Bahkan, ketika aku bertanya tentang pengalamannya di tempat hiburan malam itu, dia hanya memberi jawaban singkat dan terlihat menghindar. Aku semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan cemas itu semakin kuat,
dan aku mulai menyadari bahwa hadiah ulang tahun yang kupersembahkan mungkin tidak membawa kebahagiaan seperti yang aku harapkan. Anakku mulai menunjukkan tanda-tanda ketagihan. Dia semakin sering pergi ke tempat yang sama, bahkan tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Waktu yang sebelumnya ia habiskan bersama keluarga, kini lebih banyak dihabiskan di luar rumah. Setiap kali aku bertanya mengapa dia lebih memilih keluar, dia selalu memberikan alasan yang membuatku ragu. Teman-temanku semua ke sana, Bu, katanya, itu tempat yang keren, dan aku merasa lebih bebas di sana. Namun, aku merasakan ada yang salah. Ketika dia pulang, wajahnya tampak lelah, seolah-olah dia tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Aku tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikan dampak dari kebiasaan barunya. Aku mencoba untuk berbicara dengannya, namun dia hanya menanggapi dengan dingin. Rasa khawatirku semakin menjadi, dan aku merasa semakin sulit untuk menghadapinya. Aku tahu sudah saatnya untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Menyaksikan anakku yang semakin terjerat dalam kebiasaan buruk membuat hatiku semakin terluka. Aku merasa kesal dengan diriku sendiri, karena aku merasa telah gagal dalam mengarahkan anakku. Aku mencoba untuk berbicara dengan suamiku, namun dia juga merasa bingung tentang bagaimana cara menghadapinya. Kami berdua akhirnya sepakat untuk mencari cara agar anak kami bisa sadar akan perbuatannya. Kami tahu ini akan sulit, tetapi kami tidak bisa membiarkannya terus-terusan terjebak dalam kebiasaan buruk itu. Setelah berhari-hari mengamati, akhirnya aku memutuskan untuk berbicara dengan anakku secara langsung. Aku ingin dia tahu betapa aku mencintainya, dan betapa aku peduli dengan masa depannya. Anakku, aku tahu kamu ingin merasakan kebebasan dan menikmati hidup, kataku dengan lembut. Tapi aku khawatir kamu sedang berada di jalan yang salah. Kamu harus tahu bahwa kebebasan tidak selalu berarti kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Anakku terdiam sejenak. Aku bisa melihat bahwa kata-kataku mulai meresap dalam pikirannya. Mungkin ini saatnya baginya untuk merenung dan menyadari bahwa keputusan-keputusan yang diambilnya kini bisa mempengaruhi masa depannya. Akhirnya, anakku mulai menyadari betapa besar dampak dari kebiasaan barunya. Dia mulai berusaha untuk mengurangi waktu yang dihabiskannya di luar rumah, dan perlahan-lahan kembali ke rutinitas yang lebih sehat. Namun, aku tahu bahwa proses ini tidak mudah baginya. Hari-hari kami berlalu dengan penuh perasaan campur aduk. Meskipun dia sudah berusaha untuk berubah, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan. Ada banyak tantangan yang harus dia hadapi dalam menjalani kehidupan remaja yang penuh godaan. Cerita ini mengajarkan kami sebagai orang tua untuk lebih bijak dalam memberikan kebebasan kepada anak-anak. Kami belajar bahwa terkadang, meskipun niat baik, keputusan yang diambil bisa membawa dampak yang tidak terduga. Anakku telah belajar banyak dari pengalaman ini, begitu pula aku. Kami berdua kini lebih menghargai waktu bersama keluarga dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Kami tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan cinta dan pengertian, kami akan selalu bisa melewati setiap ujian bersama.